Pelangi sama Rangga kelihatan cocok ya. Gak, jangan, gak. Jil, hah? Pelan, kenapa lu tega banget nuduh gue seperti itu? Lu tahu kan, Rangga itu sahabat gue dari kecil. Jadi mana mungkin kalau gue nusuk dia dari belakang? Gue bener-bener gak nyangka lu punya pikiran seperti itu sama gue. Lagi apa kamu di kamarnya Rangga? Oma, Pasti ada sesuatu yang dicari sama Pelangi. Pelangi, Oma ingatkan untuk yang terakhir kalinya. Kamu nggak boleh berbuat licik di rumah ini. Kita kan sekeluarga. Rangga juga cucu Oma. aku akan membeberkan ke semua orang kalau tante yang udah merekayasa semua ini. Aku serius, tante. Dia datang. Masuk nggak? Di mana? Mana penjahatnya? Mana orang yang mau dobrak rumah lo? Tapi lo nggak apa-apa kan? Enggak, sekarang gue udah nggak apa-apa. Untung aja lu cepetan datang. Soalnya tadi gue denger suara-suara orang yang mau ngedobrak rumah gue dan setelah gue denger suara mobil lo, gue udah nggak denger suara orang itu. Ya udah, sekarang gue mau ngecek seluruh ruangan rumah lo untuk mastiin kalau semuanya aman. Ya? Ya udah, silakan. Semuanya aman kok. Semuanya udah terkunci dengan baik. Thank you so much ya, enggak. Thank you banget ya, enggak. Nggak apa-apa kok. Ya udah, karena semuanya udah aman, kalau gitu gue balik dulu ya. Tunggu dulu dong. Kalau buru-buru pulang sih, seandainya lo punya banyak waktu, gue pengen banget ngajakin lo minum dikit aja. Makasih ya sebelumnya. Tapi teman-teman gue udah nunggu tuh. Tunggu ya. Halo? Halo. Gak, ini gue Monte. Gak, gue mau ngasih tahu kalau acara di sini bubar, di cancel. Soalnya Gali mau pergi ke Singapura hari ini. Bukannya Gali ke Singapurnya besok? Gak jadi, jadinya hari ini. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Karena acara gue di cancel, kalau gitu boleh deh kita minum-minum. Nah, gitu dong. Ya udah, lo duduk sini dulu. Gue ambil minumannya bentar ya. Minuman datang. Nah, yang ini buat lo. Dan ini punya gue. Cheers. Masa cuma segitu aja minumnya? Apa lagi ya? Ini buat lo ya. Oke. Selama ini, gue yang udah gak jujur sama mereka.
enggak. Gue salah. Udah orang yang sayang sama gue. Gue benci sama diri gue sendiri. Gue jahat. Gue orang jahat. Pelangi. Kenapa telepon gue di reject sama Gali? Jangan-jangan dia masih marah sama gue. Ngapain sih dia nelfon gue terus? Gali bener-bener gak mau terima telepon dari gue. Halo Van, lu sekarang ada di mana? Lagi di rumah, kenapa? Gali ada di dekat lu nggak? Gue mau ngomong sama dia dong. Gali di jalan. Dia mau ke Singapura. Hah? Dia balik lagi ke Jakartanya kapan? 3 hari lah dia baru balik ke Jakarta. Emangnya kenapa sih? 3 hari lagi. Berarti gue terlambat dong untuk minta maaf sama Gali. Oh iya Van, kalau gue pergi ke airport sekarang, kira-kira gue bisa ketemu sama Gali nggak? Ya bisa aja sih, tapi lo harus buru-buru. Yaudah, makasih ya Van. Ngapain sih dia nelfonin gue mulu? Gali bener-bener gak mau ngomong sama gue. Ini tiket Anda, Bapak Gali. Semoga Anda menikmati perjalanan malam ini. Selamat malam. Pak, teman saya malam ini juga akan pergi ke Singapura. Namanya Gali. Tolong Bapak panggilin ya. Ada hal penting banget yang harus saya omongin. Selamat malam Pak Gali. Silakan masuk ke pesawat. Pesawat sudah siap lepas landas. Semua penumpang sudah masuk ke pesawat. Kepada Bapak Gali, tujuan penerbangan Singapura, saya harap datang ke pusat informasi karena ada hal penting buat Anda. Loh, semua penerbangannya yang ke Singapura kan sudah nggak ada lagi. Yang terakhir baru saja berangkat. Apa? Udah berangkat? Gali. Gali. Untung lo belum pergi, Gal.
Gue datang ke sini karena gue pengen minta maaf sama lo. Gue tahu kalau lo nggak ngelakuin semua itu. Maafin gue ya, Gal. Gue salah. Semua ini cuma salah paham. Ternyata Pelangi begitu sedih. Dengar ya Pelangi, apapun masalahnya, gue udah gak peduli. Pelangi! Lu gak apa-apa kan? Mana yang sakit? Ini. Lu gak apa-apa kan? Maaf ya. Halo? Ya, Selin, kamu di mana? Sekarang saya masih ada di rumah, Tante. Terus, Rangga gimana? Rangga masih ada sama saya. Dan sekarang dia lagi tidur di tempat tidur saya. Apa? Rangga tidur di tempat tidur kamu? Iya, Tante. Ini semua sesuai dengan rencana saya. Dan sekarang Tante tinggal ikutin permainan yang akan saya mainkan dengan Rangga. Oke? Hai. Halo? Sopan. Rangga, lu udah bangun? Rangga denger nggak ya apa yang gue omongin tadi di telepon? Aduh, gimana nih kalau Rangga denger semua pembicaraan gue? Gue harus gimana nih? Enggak. Sorry ya, I'm so sorry. Enggak. Ini semua bukan salah lo. Harusnya gue bisa ngontrol diri gue sendiri. Dan harusnya gue gak minum terlalu banyak. Aduh, gue gak nyata apa-apa. Soalnya gue ketiduran. Untung aja dia nggak sadar soal apa yang tadi gue omongin sama Laila. Kalau enggak, rencana gue pasti udah berantakan. By the way, tadi malam emangnya kenapa ya? Sumpah gue gak inget apa-apa. Tadi malam. Oke. Gue ngerti. Apapun yang terjadi semalam, tapi terima kasih banget ya. Karena ada lo di samping gue yang ngejagain gue. Lo nggak perlu bilang. Lo nggak perlu bilang makasih sama gue. Lo kan temen gue, jadi gue punya kewajiban buat bantuin lo, iya kan? Sekarang mungkin gue masih berstatus teman lo,
sebentar lagi gue akan jadi pacar lo. Dan semua harta lo akan segera jatuh ke tangan gue. Dan juga Tante Laila yang idiot itu akan bayar semuanya. Yap, kalau kita berusaha, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Cie, berarti semuanya udah beres dong. Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Selamat pagi, Pelangi. Selamat pagi, Mas Irfan. Gimana? Dandanan aku udah cocok kan, Mas Irfan? Katanya suruh pakai baju seksi, bibir merah. Berarti sekarang udah boleh dong diajak ke klub. Ya, ya? Iya, cantik juga, Nin. Nin, buruan Gi, lu ganti baju. Terus bikinin gua kopi ya. Ah, Pelangi, masa aku ganti baju sih? Orang dandan kayak gini, kata Mas Irfan aja aku cantik. Ya kan, Mas Irfan? Lagi pula aku udah bikinin kok kopinya. Nih. Nih, Pelangi aku tuangin. Mas Irfan mau kopi juga? Boleh deh. Mas Irfan. Dina, lo ngapain sih? Tumpah nih. Irfan, kamu kenapa sayang? Ini nih, Mi, ketumpahan kopi nih gara-gara Nina nih. Heh, Nina, kamu kerja yang becus dong. Masa nuang kopi begitu aja pakai tumpah? Ya ampun, kamu lagi pakai baju apa? Nggak salah tuh baju kamu. Norak banget sih kayak pelayan bar. Aduh Mas Irfan, mama kamu tuh gak gaul banget ya. Ini tuh baju buat ke klub, buat ke disco. Masa yang kayak gini aja gak tahu? Ya kan Mas Irfan? Ya ampun, kamu tuh norak banget sih. Mana ada lagi disco buka pagi-pagi. Daripada kamu banyak ngomong, mendingan kamu bikinin kopi buat saya. Udah, cepet pergi dari sini. Saya enak nggak muka kamu, tahu nggak sih? Permisi ya Mas Irfan, Pelangi. Mana lagi nih telepon? Halo? Halo, Mbak. Ini, Mbak. Ada berita gawat, Mbak. Kabar buruk apa? Cepet bilang. Orang tuanya Pelangi itu udah kembali ke rumah lamanya mereka. Ya, saya sudah berusaha membujuk mereka untuk tetap tinggal di sini, tapi mereka nggak mau. Pak, kita bersihin yuk. Ayo. Pak, kita benar-benar kehilangan anak kita Pelangi. Gara-gara perjanjian bodoh itu. Udah dong, jangan nangis terus. Kan sekarang Pelangi hidupnya seneng. Bu. Pelangi. Ibu nggak akan pernah kehilangan aku. Dan aku akan selalu jadi anak ibu. Kalau kamu memang anak ibu, kamu mau kan saya tinggal di rumah ini lagi? Hai, saya kan udah ngasih kalian uang. Ambil aja uang itu. Kas
sebanding sama anak saya. Bu, aku harap ibu ngerti ya. Gak segampang itu untuk balik lagi ke rumah ini. Karena keluarganya Mama Sita pasti akan nyariin aku, Bu. Berarti kamu lebih memilih mereka daripada orang tua kamu sendiri. Pelangi, bisa kamu tinggalkan kami sebentar? Saya tidak butuh penjelasan ibu. Pelangi, tolong tinggalkan kami sebentar. Kalian itu benar-benar bodoh ya. Padahal tuh saya berniat menikahkan Pelangi dengan anak saya namanya Gali. Gali? Oh, berarti cowok itu anak ibu? Kalian kenal? Kenal di mana? Oh, kenal waktu... Perasaan sih belum kenal, cuman rasanya Pelangi pernah menyebut nama itu, ya? Iya. Kalau begitu, kalian nggak mau kan mengacaukan hidup mereka? Gali itu benar-benar mencintai Pelangi. Kalau Gali tahu sampai Pelangi itu bohong, Gali pasti marah banget sama Pelangi. Jadi kalian udah mengerti kan? Mengerti. Bagus kalau kalian mengerti. Pelangi, ayo masuk lagi. Pelangi, ibu sama bapak tidak akan mengambil keuntungan dari kamu lagi. Tapi kami sadar, kamu sekarang punya tanggung jawab lain. Bahagiakanlah mereka, nak. Ibu dan bapak tidak akan ikut campur lagi. Ibu dan bapak sekarang akan tinggal di rumah ini. Hanya inilah yang kami miliki. Dan kami berdua tidak akan meninggalkan rumah ini lagi. Lin! Pelangi mana? Kayaknya ada di kamarnya, Mas. Bentar dulu itu. Makasih ya. Pelangi. Loh, kok bengong sih? Daripada lo bengong, mendingan lo ikut gue. Ada sesuatu yang pengen gue tunjukin nih sama lo. Emangnya kita mau kemana? Udah, lo ikut aja. Ntar juga lo tahu sendiri kok. Ayo. Mau ngapain kita di sini? Pelangi, gue udah dapat investor yang akan mendanai proyek impian gue. Dan sebentar lagi akan berdiri sebuah mall di sini. Dan semua rumah-rumah kumuh yang ada di sini akan hilang dan berganti dengan sebuah mall. Ini kan tempat tinggal orang tua gua. Cuman ini satu-satunya tempat yang mereka bisa tinggali. Gara-gara proyek impian Gali, mereka terancam akan kehilangan rumah. Pelangi, nanti mall itu akan menghadap ke sebelah sana. Dan gua akan bikin 3 akses masuk. Lobi depan, pintu samping, dan lobi belakang. Dan jalanan di depan mall itu akan gue bikin gede. Biar nggak macet. Jadi, semua rumahnya harus digusur? Iya, semua rumah kumuh yang ada di sini akan digusur. Tanpa tersisa satupun. Pelangi, lu inget nggak? Pertama kali kita ketemu kan di tempat ini. Lu seneng nggak ngelihat ini semua? Karena di tempat pertama kita ketemu akan dibuat sebuah mall, Pelangi Kompleks. Nama lu sendiri. Jadi dengan begitu, lu nggak akan lupa momen-momen pertama kali kita ketemu. Gila, ini bener-bener masalah besar buat gua. Di satu sisi, gua harus mempertahankan rumah orang tua gua. Tapi di sisi lain, gua nggak bisa menghalangi impian Gali. Sekarang,
Siapa yang harus gue belain? Ini adalah impian Galih. Tapi kalau dia mewujudkan impiannya, gimana nasib lebih dari 100 keluarga yang tinggal di daerah itu? Mereka harus pindah kemana? Apa yang harus mereka lakukan nantinya? Bagi keluarga Mama Sita dan Om Rahmat, itu adalah impian Galih. Mereka pasti mendukung Galih. Kalau gue berani mencegah penggusuran ini, pasti mereka akan nuduh gue udah menentang warga di sini. Mereka nggak akan ngerti perasaan gue. Rangga, lo lagi ngapain? Ga, ini kan perumahan kumuh yang akan digusur sama Galih. Kok lo bisa ngamatin daerah yang sama sih kayak Galih? Oke. Karena lo udah ngeliat ini semua, gue akan ngejelasin semuanya ke lo. Sebenarnya kemarin gue lagi ngerencanain tempat bisnis di sana. Ya, tapi Galih lebih beruntung daripada gue. Karena dia udah punya investor, sedangkan gue belum. Ya, akhirnya gue ngelupain proyek ini. Jadi, lo nyimpan proyek ini karena lo tahu ya, kalau Galih itu akan mengalah kalau dia tahu lo lagi ngincer daerah yang sama kayak Galih. Ya kan? Gue nggak mungkin minta bantuan Rangga buat nyelamatin perumahan kumuh itu. Dia dan Galih sama-sama menginginkan daerah itu. Ya Allah, apa yang mesti gue lakukan buat nolongin orang-orang di sana? Oh, ternyata kalian berdua ada di sini ya? Apaan sih tuh? Oh gitu ya, punya rahasia nggak bilang-bilang. Sebenarnya lagi ngomong apaan sih? Enggak kok, justru kita lagi ngomongin masalah proyek baru loh. Emang kapan dimulai? 2 hari lagi. Tapi sebelum itu kita mesti selamatan dulu. Ini kita tinggal di sini, apalagi gue tuh nggak punya tempat tinggal lain. Jadi kita pertahankan tanah kita, jaga. Aduh gawat, kita mau digusur. Kita pindah kemana nih? Memang yang membangun mall di sini siapa ya? Itu kalau nggak salah itu nama perusahaannya PT Paganza. Dan itu kalau nggak salah perusahaan paling besar di sini. Bukannya itu perusahaannya Bu Laila? Pak, anak kita sekarang tinggal sama mereka. Dia pasti bisa bantu kita sama warga yang tinggal di sini, Pak. Yaudah kalau gitu kita telepon pelangi yuk. Galih, meeting di Singapura ditunda sampai saat pembukaan mall baru kita. Baik, Pi. Kalau kamu bisa mendapatkan anak buah yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya, Papi yakin kamu bisa mengerjakan kedua proyek ini bersamaan. Siapa ya? Pi, sekarang aku udah tahu. Siapa yang bisa menangani proyek ini dan bisa diandalkan bahkan bertanggung jawab. Bagus, bagus. Kalau bisa, anak buah kamu itu suruh cepat masuk perusahaan kita sebelum diambil perusahaan lain. Baik, Pi. Sampai sekarang gue belum juga nemuin jalan keluar buat nolongin warga di perumahan kumuh itu. Aduh, apa yang harus gue lakukan? Pelangi? Kamu kenapa, sayang? Kenapa kamu sedih? Nggak ada apa-apa kok, Mah. Aku nggak apa-apa. Sayang, Mama itu kan orang tua kamu. Jadi Mama hafal sekali raut wajah kamu. Pasti deh kamu pikirin. Cerita dong sama Mama, sayang. Mudah-mudahan aja Mama Sita bisa bantu gue. Selama ini Galih nggak pernah nolak keinginan Mama. Mah, sebenarnya
Ini soal proyek impiannya Gali. Ada apa dengan proyek impiannya Gali? Aku cuma mau tanya sama Mama, apa Mama sama Oma yakin mau pakai nama aku untuk proyeknya Gali? Nah, maksud aku tuh mungkin sayang, kamu itu kan bagian dari keluarga ini. Pasti Mama senang sekali kalau mall itu dikasih nama dengan nama kamu. Cita, ayo kita berangkat. Jangan sampai terlambat. Iya, Bu. Sayang, Mama pergi dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Gue tambah bingung nih sekarang. Gue harus ngelakuin apa ya? Memangnya lo mau ngelakuin apa? Enggak kok, Gah. Lo tahu kan, dari tadi tuh gue di rumah, terus gue bosen. Jadi gue bingung gue mesti ngelakuin apa buat ngilangin kebosanan itu. Wah, kebetulan banget. Itu alasan gue untuk nemuin lo. Pelangi, gue butuh bantuan lo. Gimana kalau lo ikut gabung di proyek gue? Enggak deh, Gah. Gue kan gak berpengalaman. Gue takut nanti gue malah ngancurin proyek lo lagi. Lo tenang aja. Gue pasti akan ngajarin lo. Dan gue yakin lo bisa kok. Pelangi, cuman lo doang yang biasa gue percaya saat ini. Dan gue yakin Mama sama Papa pasti setuju ngelihat lo kerja bareng sama gue. Kalau gue kerja bareng mereka, mungkin gue bisa ngeyakinin mereka buat mencari tempat lain. Jadi, mereka nggak perlu menggusur tempat tinggal orang tua gue. Ya udah deh, Gah. Gue mau ikut gabung. Ya, kalau gitu makasih banget ya. Gue seneng banget lo gabung sama gue. Kalau gitu, gue pergi dulu ya. Lagi. Wah, kebetulan nih ada lo. Ada yang pengen gue omongin nih. Sama, gue juga pengen ngomong sesuatu sama lo. Ya udah deh, lo duluan. Jadi gini, Rangga nawarin gue untuk kerja bareng sama dia untuk proyek dia. Dan menurut gue itu adalah kesempatan yang sangat bagus buat gue. Gali, emangnya kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok. Tunggu dulu, Gal. Lu tadi sebenarnya mau bilang apa sih? Gal, ayolah lu jangan bohong sama gua. Lu jangan main rahasia-rahasiaan sama gua. Sebenarnya gue mau nawarin kerjaan sama lo. Gue pengen lo bantuin gue. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gue bisa kok kerja sendirian. Maafin gue ya, Gal. Tapi gue udah terima tawarannya Rangga. Halo? Pelangi, kamu udah dengar belum, sayang? Perusahaannya Bu Laila mau bikin mall di tempat Ibu tinggal. Kami akan digusur, Pelangi. Kamu harus bantu Ibu. Kamu bisa kan ketemu Ibu secepatnya? Halo, Pelangi? Kamu dengar Ibu kan? Iya saya dengar kok. Pelangi ngomong sama siapa ya? Iya, Tante, iya. Nanti saya datang ke sana kok. Telepon di siapa? Lo inget kan Om sama Tante gue yang waktu itu lo ketemu itu? Nah, barusan Tante gue nelpon. Katanya dia kangen sama gue. Maafin gue ya, Gal. Tapi gue terpaksa bohong sama lo. Ya udahlah. Gue mesti kerja. Gue cabut ya. Sekarang apa yang harus gue lakuin? Ini nanti, Bu. Gini, kalau sana kita udah dapat uang, nah baru kita akan menentukan pergi kemana. Bu. Tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kita jangan pasrah dulu. Saya yakin pasti akan ada jalan keluar dari segala permasalahan kita ini. Pasti tidak ada jalan keluarnya. Mereka itu orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka punya duit banyak dan selalu menang dalam persoalan. Bagaimana kita tenang menghadapi mereka? Ya tidak? Kasian mereka semua kebingungan. Gak tahu mau pindah kemana. Kita harus tolong menolong. Kita harus membela hak keluarga kita.
kita harus bersatu. Kalau kita bersatu, semua hak kita akan kita bisa menang. Ya kan ya Pak ya? Ya benar. Gara-gara keluarga baru gue, hidup mereka jadi susah. Gue gak tega ngeliat mereka menderita begini. Gue harus bisa menghentikan Galih. Sebentar lagi, proyek impian gue Pelangi Kompleks akan segera terwujud. Gal, lagi sibuk nggak? Enggak. Ada sesuatu yang pengen gue alitin sama lo. Nih lihat. Nama lo udah gue pasang. Gimana? Bagus nggak? Loh, kok lo malah nangis? Gimana sih, Gal? Lo bisa merayakan kebahagiaan lo di sini. Sedangkan orang-orang di sana kan kehilangan rumah mereka. Maksud lo apa? Pokoknya gue mau proyek ini diberhentiin. Apa? Lu gila ya? Dengar ya Pelangi. Gue udah ngimpiin proyek ini terwujud udah lama. Dan gue udah bekerja keras supaya impian gue ini terwujud. Masa sekarang gue harus batalin? Kerja keras lo selama ini cuma akan bahagiakan lo. Dan lo gak akan berhasil, Gali. Coba lo bayangin. Gimana reaksi warga-warga kalau mereka tahu rumah mereka akan digusur? Dengar ya Pelangi. Gue bukan hanya menggusur mereka. Gue kasih uang kok. Dan gue yakin mereka pasti bisa beli rumah di tempat lain. Itu gak cukup, Gal. Mereka gak akan mau pindah. Udahlah, gue yakin kok. Setelah Pelangi Kompleks ini terwujud, mereka pasti senang. Sebagai teman lo, gue nggak akan mendukung proyek lo ini. Oke, Pelangi. Ini antara gue sama lo. Besok gue akan ngadain acara selamatan. Dan itu merupakan tes buat lo. Kalau emang lo sahabat gue, lo pasti datang. Dan gue pengen tahu, apa lo lebih care sama gue? Atau sama warga kampung yang nggak pernah punya hubungan sama lo?